Raja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun berada, hari ini kita memasuki tahun baru Hijriah, berada di bulan pertama dari tahun Hijriah 1444. Kita berada di bulan Muharram, di mana sebagaimana yang tersebar di kalangan masyarakat kita atau sebagian masyarakat kita meyakini bahwa bulan Muharram adalah bulan yang membawa kesialan, bulan yang membawa kebuntungan. Ya, bahkan ada sebagian mereka yang tidak boleh kemudian mengadakan akad pernikahan. Ada juga yang meyakini akan kembalinya arwah orang-orang yang sudah meninggal ke rumah mereka. Ada juga yang meyakini tidak boleh pindah rumah, kemudian juga tidak boleh safar, atau hajatan-hajatan yang lain yang mereka meyakini bahwa di bulan ini ya akan mendapatkan atau akan banyak kesialan-kesialan ataupun kebuntungan-kebuntungan. Tentu menjadi kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim untuk mengecek kembali, untuk mentelaah kembali akan keyakinan-keyakinan seperti ini. Kalau kita melihat ya di sirah Rasulullah SAW atau perjalanan ya, sejarah orang-orang jahiliyah dahulu, bahwa ternyata orang-orang jahiliyah dahulu ya, ini juga memiliki keyakinan yang sama dengan keyakinan yang tersebar di sebagian masyarakat kita tadi, di mana kaum jahiliyah ini ya sebelum mereka mendapatkan ya ajaran tentang Islam, mereka meyakini ada satu bulan yang mereka anggap sebagai bulan yang sial, satu bulan yang hanya mendatangkan kebuntungan. Bulan tersebut adalah bulan Safar. Ya, jadi orang-orang jahiliyah mereka meyakini hal tersebut. Bulan Safar bulan yang buntung, bulan yang penuh dengan kesialan, bulan yang nggak boleh mengadakan acara-acara tertentu, nggak boleh safar, nggak boleh ini dan nggak boleh itu. Karena mereka meyakini bulan tersebut adalah bulan yang penuh dengan kesialan. Maka kemudian Rasulullah SAW menepis akidah dan kepercayaan tersebut. Ya, dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, la adwa wala safara. Ya, tidak ada adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa seizin Allah. Dan juga tidak ada safar, artinya tidak ada keyakinan akan kesialan dan kebuntungan di bulan Safar. Tidak ada. Ya. Di bulan-bulan tertentu yang lain pun tidak ada. Tidak ada kesialan dan kebuntungan di bulan-bulan tertentu. Entah itu Safar, Rajab, Muharram, tidak ada. Dan itu juga dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau kitab Tauhid, juga mengatakan demikian. Ya, tidak ada dalil yang menyebutkan adanya bulan yang sial. Ya, tidak ada dasar ya yang menyebutkan bahwa ada bulan tertentu yang disebut dengan bulan kesialan, tidak ada. Maka tentu menjadi kewajiban kita bagi seorang muslim untuk betul-betul berhati-hati dari setiap apa yang kita yakini dan kita imani.
Ya, jangan sampai tanpa sadar ya kita terjatuh ke dalam keyakinan-keyakinan ataupun kepercayaan-kepercayaan yang dahulu diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Karena dalam agama kita, agama Islam, agama kita ini agama yang berdiri di atas ilmu. Agama yang dibangun atas dasar ilmu. Ya, bukan hanya sekedar dugaan, ya, bukan sekedar hawa nafsu, tidak. Tapi harus didasarkan ilmu yang jelas, wahyu Allah, Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Maka dalam satu ayat ya Allah jelaskan dalam surat Al-An'am 148. Allah jelaskan bagaimana Islam ini dibangun atas dasar ilmu. Ya Allah berfirman, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Orang-orang musyrik dahulu mereka itu berkata dan berkeyakinan, kalau seandainya Allah menghendaki, maka tentu kami tidak akan menyekutukan Allah. Maka tentu kami tidak akan beribadah kepada berhala, patung-patung, ya, bebatuan, pohonan. Kami tinggalkan itu semua kalau seandainya Allah tidak menghendaki hal tersebut. Dan kami juga tidak akan mengharamkan sesuatu apapun. Artinya apa? Artinya mereka berhujah dari apa yang mereka lakukan, ya, beribadah kepada berhala-berhala, patung-patung itu semua kata mereka kehendak Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab dan siksa kepada mereka. Itu hujahnya mereka seperti itu. Ya, mereka berkeyakinan kalau seandainya Allah mengharamkan apa yang kami lakukan, maka tentu Allah akan turunkan azab dan siksa kepada kami. Tapi ternyata selama ini kami hidup tenang-tenang saja. Hidup damai-damai saja. Allah tidak menurunkan azab dan siksa kepada kami karena kami menyembah berhala dan patung-patung. Ya, itulah hujah mereka, dasar mereka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulnya Muhammad SAW untuk menepis keyakinan mereka tersebut. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhann. Ya Muhammad, sampaikan kepada mereka, hal indakum min ilmin, apakah kalian punya ilmu, punya dasar dari apa yang kalian lakukan itu? Mana dasarnya? Mana wahyunya? Kalau Allah itu meridhai apa yang kalian lakukan, ya, tunjukkan kepada kami. Kalau kalian tidak bisa menunjukkan in tattabi'una illa dhann, maka kalian hanya mengikuti hawa nafsu semata. Wa in antum illa takhrusun, dan kalian hanya menduga-duga saja, mengikuti hawa nafsu belaka, tidak berdasarkan ilmu. Kalau memang kalian tidak bisa menunjukkan dasar ilmunya, wahyu dari Allah dan sunnah dari Rasulullah SAW. Ya, ini sangat jelas bahwa agama kita Islam itu dibangun di atas ilmu, di atas wahyu Quran dan sunnah. Maka keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang mengatakan bulan Muharram adalah bulan yang sial, bulan yang kebuntungan, tentu ini harus dikaji ulang. Harus kita pelajari apakah ada dasar ilmunya. Kalau tidak ada dasar ilmunya, maka tentu itu hanyalah hawa nafsu dan hanya sekedar prasangka, dan itu yang menjadi keyakinan dan kepercayaan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik yang hidup sebelum datangnya Islam. Demikian nasihat yang singkat, semoga ada manfaatnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.